Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimun dan muslimat dimanapun berada rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah yang terletak di antara bulan Syawal dan Dzulhijjah ternyata menjadi satu bulan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, keberadaannya, keutamaannya. Padahal kalau kita merujuk kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam ayat itu disebut bahwa bulan-bulan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan diantaranya ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 4 bulan yang masuk dalam hurum itu disebut yang pertama adalah Rajab Mudhar atau Rajab yang kita kenal dengan Rajab ma baina Jumadah Tsaniyah wa Sya'ban, terletak antara Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban. Kemudian yang kedua ada Dzulqa'dah ini. Kemudian yang ketiga ada Dzulhijjah, dan yang keempat adalah Muharram. Maka sebetulnya kalau kita kembali kepada keutamaan daripada bulan-bulan haram, di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini masuk dalam kategori bulan-bulan haram itu. Kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi satu kewajiban bagi kita setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian kita masuk ke bulan Syawal, dan kemudian kita masuk ke bulan Dzulqa'dah, atau kemudian nanti kita masuk ke bulan Dzulhijjah, untuk terus mencari keutamaan di dalam bulan-bulan itu agar kita senantiasa mendapatkan fadilah daripada ketetapan bulan yang sudah Allah ciptakan nama-nama bulan itu. Dzulqa'dah itu sendiri menurut catatan para ulama, diantaranya yang disebutkan oleh Ibnul Mandur di dalam Lisanul Arab, dia berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah dzu, atau bertuliskan dal, wawu, dan juga ada alif di belakangnya itu ya. Dzu itu maknanya memiliki atau menguasai. Al-Qa'dah atau ada yang membaca Al-Qi'dah itu maknanya duduk atau santai. Jadi duduk-duduk. Maka Dzulqa'dah ini sering diartikan bulan santai atau bulan duduk-duduk. Bahkan dalam tradisi masyarakat Jawa, nama bulan yang ke-11 atau Dzulqa'dah ini disebut dengan Selo. Selo itu artinya longgar. Karena memang relatif kegiatan manusia di bulan Dzulqa'dah ini atau di bulan Selo dalam bahasa Jawa tadi adalah kegiatannya longgar. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat apa keutamaan bulan Dzulqa'dah ini. Kalau kita melihat di dalam catatan para mufassir, catatan para ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir, ketika mengomentari tentang arba'atun hurum atau 4 bulan yang mulia, ternyata bulan Dzulqa'dah ini masuk di dalamnya, dan ada pernyataan-pernyataan yang menunjukkan akan keutamaan bulan-bulan tersebut. Misalkan kita menukil salah satu pernyataan mufassir dari kalangan sahabat, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan khassa min dzalika arba'ata asyhurin. Ternyata dari 12 bulan itu Allah sendiri yang mengkhususkan ada 4 bulan, faja'alahunna huruma, dan kemudian Allah jadikan bulan-bulan itu sebagai bulan yang haram atau bulan-bulan yang suci. Sehingga beliau dalam lanjutan pernyataan itu mengatakan bahwa amal-amal baik itu dilipat gandakan pahalanya, dan dosa-dosa yang dilakukan juga dilipat gandakan. Maka daripada pernyataan Abdullah ibnu Abbas ini, kita bisa memahami bahwa di antara
keutamaan bulan Dzulqa'dah itu sebagaimana bulan-bulan haram yang lain. Seseorang yang beramal soleh dengan kuantitas yang sama dibanding dengan bulan-bulan yang lain, maka Allah akan lipat gandakan itu. Allah akan jadikan pahalanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain meskipun amalannya sama. Kemudian juga ketika ada orang yang melakukan dosa-dosa di dalam bulan-bulan itu, termasuk di bulan Dzulqa'dah, maka dosanya pun oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan dilipat gandakan. Maka di sini para ulama mencatat bahwa di antara keutamaan daripada bulan haram itu memang kita beramal solih dengan amal apapun. Kemudian selanjutnya, kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah amal yang khusus yang bisa kita lakukan pada bulan Dzulqa'dah ini? Ternyata ada sebuah riwayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Imam Ibnu Majah, juga Imam An-Nasai dan yang lainnya dengan berbagai varian riwayat. Ada seorang laki-laki bertamu atau sowan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Anda ini siapa? Man anta?" Maka beliau laki-laki tadi mengatakan, "Anar rajulul ladzi ataituka amal awal." Saya ini orang yang dulu atau tahun yang lalu pernah sowan kepada panjenengan, seorang laki-laki dari suku Bahila. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kenapa sekarang kamu kurus, berbeda sekali dengan keadaanmu pada waktu yang lalu atau pada tahun yang lalu? Maka dia mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidaklah makan kecuali pada waktu malam." Artinya dia berpuasa sepanjang tahun dan tidaklah makan kecuali pada waktu malam. Maka Nabi SAW seketika memberikan pernyataan, "Man amaraka an tu'adziba nafsak?" Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa diri seperti itu sampai 3 kali itu? Maka Nabi kemudian mengatakan, kalau kamu memang ingin berpuasa, kalau kamu memang ingin melaksanakan siam, janganlah siam setiap hari selama 1 tahun seperti itu. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sum syahra sabri, berpuasalah kamu bulan kesabaran, maksudnya Ramadan. Kemudian dia mengatakan dalam riwayat itu menawar, wah saya kalau Ramadan masih bisa lebih, saya masih lebih kuat untuk bisa siam lebih dari 30 hari. Maka Nabi kemudian menambah dan menambah 1 hari, 2 hari setelah Ramadan. Tapi orang tadi mengatakan, saya masih kuat ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian menggunakan kata yang terakhir, dan ini redaksinya berbeda-beda, tetapi saya ambil redaksi dari riwayat Ibnu Majah, sum ashurul hurum, berpuasalah kamu pada bulan-bulan haram. Artinya di sini Rasulullah SAW menegaskan kepada laki-laki tadi, kalau kamu ingin berpuasa dalam jumlah yang banyak, kalau kamu ingin berpuasa dalam jumlah yang lebih daripada sekedar puasa Ramadan, maka berpuasalah pada bulan-bulan haram. Dan kita tahu bulan haram mencakup di dalamnya Dzulqa'dah yang kita nantikan setelah Syawal atau sebelum datangnya Dzulhijjah. Maka kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah, berarti kalau bicara amal khusus yang bisa dilakukan di bulan Dzulqa'dah adalah siam pada bulan-bulan haram. Tentu makna daripada siam di bulan Dzulqa'dah ini bisa bermakna siam mutlak. Siam mutlak yang dimaksud bukanlah siam Senin Kamis atau siam Ayyamul Bid atau siam Daud, tetapi di luar itu. Tapi juga bisa bermakna memperbanyak siam-siam yang sudah ada perintah seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid 3 hari tengah bulan, atau puasa Daud yang lain-lainnya juga. Nah, dari sinilah kita paham bahwa silahkan nanti kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah, di bulan Dzulqa'dah kita perbanyak amal ibadah secara umum. Di sana ada amal-amal ibadah yang masuk kategori ummahatul ibadah atau induknya ibadah seperti sholat, kemudian juga ada siam itu sendiri. Kalau haji nanti di bulan Dzulhijjah ya. Tapi juga ada amal-amal ibadah yang lain yang pasti akan dinaikkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa ternyata
Ada juga ketentuan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, pun kalau dia berbuat dosa bisa dilipat gandakan dosanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang betul-betul bersyukur dan memanfaatkan bulan Dzulqa'dah itu sebagai satu bulan dalam rangka kita meningkatkan ibadah kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.